liminality. Kalau di dalam antropologi, konsep liminality itu dikembangkan oleh Arnold van Gennep namanya, kayak bahasa Indonesia Genep gitu kan, dan Victor Turner. Kira-kira sederhananya kalau untuk konteks terorisme, liminality itu ya kegalauan. Kegalauan. Jadi karena sesuatu hal, teroris itu menjadi galau. Nah, dalam konteks galau, maka dia itu ada istilahnya disambiguity. Jadi satu kaki dia di kelompok teroris dan aktivitas terorisme, tapi satu kaki lagi dia sebenarnya di luar, ingin obat. Nah, itu kalau di dalam antropologi namanya liminality. Kalau di dalam antropologi liminality itu misalnya dalam ritual-ritual itu istilahnya transisi. Ada beberapa ritual misalnya di suku-suku di Afrika gitu kan. Itu transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, pada periode ritual itu periode transisi di mana ya separuh dia masih anak-anak, separuh dia masih dewasa. Nah, karena dia transisi otomatis dia punya dua kaki dan ya di situ ada pergulatan-pergulatan gitu kan. Nah, itu penjelasan sederhana tentang liminality. Kenapa kelompok teroris itu liminality? Jadi sederhananya semakin clandestine, semakin underground, semakin rahasia, dikejar-kejar polisi dan sebagainya kelompok teroris, itu pasti anggotanya semakin liminal. Semakin liminal. Yalah kan mereka let's say nggak bisa hidup normal. Nggak tenang hidupnya dikejar-kejar polisi. Mereka nggak bisa kontak dengan ya kayak kita bisa kontak bebas lah dan sebagainya, harus curi gitu kan. Mereka harus ada diselimuti. Pokoknya tidak normal lah hidupnya gitu kan. Sehingga kegalauan-kegalauan itu secara manusiawi ya pasti muncul. Nah, itu yang disebut sebagai liminality. Nah, di dalam antropologi itu dibagi 3 fase. Preliminal, jadi sebelum liminal kondisinya kan ya misalnya masuk teroris awal-awal itu kan santai-santai, lagi semangat ya, hero, semuanya baik-baik saja lah, love is blind gitu kan. Tapi begitu masuk kelompok teroris, oh ternyata tidak seindah yang dibayangkan, tidak seideal yang dibayangkan dan sebagainya. Nah, itulah kemudian muncul liminal gitu kan. Liminal. Nah, baru nanti setelah liminal itu ada istilahnya post liminal. Jadi kalau dalam konteks liminality, terutama konteks terorisme, liminality itu pasti akan nggak lama. Jadi kegalauan itu menjadi teroris itu nggak lama. Nggak lama. Pasti akan selesai. Baik selesainya karena dia tobat, atau dia tetap makin menjadi teroris, nanti kan ujung-ujungnya kalau nggak mati ditembak polisi, masuk penjara. Gitu kan. Kalau dulu kuburan atau penjara, bukan rumah sakit ya. Itu. Karena ya teroris kan selalu dikejar-kejar lah ya. Jadi liminality itu satu proses yang resolve gitu ya. Jadi selalu akan ada post liminal. Baik post liminalnya itu dia tobat atau ya, dia masuk penjara atau mati ditembak polisi. Kan banyak yang gitu. Ya. Nah, itu teori antropologi yang saya pakai untuk menjelaskan fenomena kegalauan para teroris yang kemudian membawa mereka pada ya tobat atau bahkan makin ekstrim. Jadi begitu. Next slide, please. Nggak usah, langsung next slide lagi. Nah, sebelum sampai ke tobat, saya mau menjelaskan dulu tentang bagaimana orang menjadi radikal. Banyak sekali teorinya, teman-teman bisa lihat. Nggak usah saya jelaskan, nanti bisa dilihat di PowerPoint yang di-share. Next slide aja. Nah, yang terkenal itu teori 3N. Cuma ini sudah sering saya jelaskan, jadi saya hanya meringkas saja. Jadi kira-kira orang menjadi teroris itu karena ada 3. Karena ada naratif, ada ideologi, ada diskursus, ada kepercayaan, keyakinan gitu kan, yang mendorong dia atau melegitimasi dia untuk melakukan aktivitas terorisme, jihad fisabilillah dan sebagainya lah.
Itu bentuk naratif kan. Masuk surga bareng mama papa misalnya yang dibuat anak-anak, teroris anak-anak itu juga biasanya seperti itu. Kalau buat jomblo narasinya dapat 72 bidadari gitu kan. Masuk surga di ghairi hisab gitu. Nah, itu adalah naratif-naratif yang membuat orang bisa menjadi teroris. Kemudian yang kedua need ya. Need ini ya motif bisa politik, ekonomi, sosial, ya bisa agama, personal, macam-macam. Jadi ada kepentingan pragmatis juga di dalam orang menjadi atau masuk kelompok teroris. Nah, yang ketiga itu adalah network. Network ini adalah sesuatu di luar diri kita yang memfasilitasi, menjembatani kita sehingga kita bisa aktivitas teroris, masuk kelompok teroris dan sebagainya. Bisa karena guru, teman, atau relasi idol and fun gitu kan, penggemar dan idola gitu. Termasuk sekarang misalnya online network. Jadi itu. Nah, cuma memang dalam tiap kasus itu beda-beda. Kalau ditanya Pak mana yang dominan, naratif, need atau network, so far sih tidak bisa digeneralisir. Jadi harus dilihat kasus per kasus. Dan itu nanti analisisnya kalau kita bicara tobat ekstremis itu penting untuk hal-hal terkait bagaimana dia bisa ditobatkan lah gitu. Seperti itu. Jadi motivasi awal atau proses awal itu juga bisa menjadi modal untuk pertobatan nantinya. Nah, itu ya sudah sering saya jelaskan, jadi nggak usah saya jelaskan lah. Next slide please. Nah, ini juga ada prinsip-prinsip yang teman-teman harus ingat tentang radikalisasi dan deradikalisasi, ya, bagaimana menjadi teroris dan kemudian tobat. Jadi gini, tidak semua individu yang terlibat di dalam terorisme itu radikal secara ideologis. Ya tadi, karena ada motif ekonomi banyak itu. Orang-orang yang ikut ISIS ke Irak dan Suriah banyak yang karena motif mau digaji banyak. Gajinya tinggi. Apalagi 2014 awal ISIS kan masih kaya, cadangan minyaknya masih banyak, mereka bisa iming bayar sampai pokoknya 10 juta lah per bulan gitu kan. Sehingga banyak yang tergiur itu. Yang bisa pulang ke Indonesia dan dibawa di pengadilan, BAP-nya ketahuan mereka motif ekonomi misalnya. Nah itu. Dan juga yang dipahami kalau karena ada orang menjadi teroris bukan karena ideologis mata radikal gitu. Makanya juga ada orang yang tobat itu juga tidak mesti dia menjadi deradikal gitu kan. Menjadi radikal bisa saja tobat sambal dan sebagainya. Atau ada kalkulasi tertentu. Kalau tobat harusnya dihukum mati, jadi dihukum seumur hidup gitu kan. Atau kalau tobat ya macam-macam lah. Nanti ada hitung-hitungan baik istilahnya push dan pull faktor yang ditimbang-timbang oleh teroris sendiri maupun bisa juga diintervensi di pihak luar yang sifatnya pull faktor itu diiming-imingi anaknya di sekolahin kalau tobat misalnya nanti cari pekerjaan dan sebagainya. Walaupun nanti ada exit barrier nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Yang jelas berbeda dengan antara radikalisasi pas awal dengan ketika mau tobat, biasanya in the initial step of the radicalization, di dalam tahap awal tobat, deradikalisasi, itu deideologisasi itu doesn't play important role. Jarang yang langsung tobat karena deideologisasi. Jarang. Bahkan ya sangat sedikit gitu kan. Nah, jadi apa yang mempengaruhi orang bertobat gitu kan? Ya, itu ada 3 hal kalau di dalam studi terorisme. Yang pertama resources mobilization. Jadi ada mobilisasi sumber daya. Ya macam-macam bentuknya. Karena dia dikejar-kejar polisi gitu kan. Karena dia tidak kuat bersembunyi terus. Karena dia pokoknya macam-macam lah ya.
Kemudian juga rational choice. Jadi orang bertobat itu dia biasanya juga ada cost benefit calculation. Dia akan timbang-timbang juga untuk ruginya. Kalau gue tobat nanti akan seperti apa? Kalau gue nggak bertobat konsekuensinya apa? Rata-rata teroris, ekstremis dia berhitung juga. Jadi rata-rata tobat itu ya rational choice. Makanya banyak yang residivis juga gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ketika deideologisasi doesn't play important role itu ada framing. Jadi orang yang bertobat perlu meyakinkan diri sendiri juga dan biasanya meyakinkan orang lain untuk legitimasi tobatnya. Jadi dia meyakinkan diri sendiri, oh ini jihad nggak benar, kekerasan, merusak dan sebagainya misalnya. Atau ya nanti biasanya kalau di dalam Islam tafsir jihad kan banyak banget. Ada jihad akbar, jihad asghar gitu kan. Jihad besar, jihad kecil. Kalau di dalam Islam jihad besar itu justru jihad melawan hawa nafsu gitu kan. Sementara jihad kecil itu jihad perang vital misalnya. Itu bisa untuk framing individual teroris. Banyak yang bisa diambil, tapi mereka biasanya melakukan itu karena ya kebutuhan psikologis dan sosiologis kan. Nah, itu yang perlu dipahami gitu kan. Kemudian juga prinsip selanjutnya deradikalisasi atau ya pertobatan lah ya istilahnya bisa disebut juga. Itu bisa individual, bisa kolektif, bisa karena tobat sendiri atau karena ditobatin atau ada program deradikalisasi lah untuk yang di penjara misalnya. Nah, itu no single path to Rome gitu kan. Jadi jalan ke Roma itu banyak jalan, termasuk jalan bertobat juga begitu. Bisa sendiri, bisa bareng-bareng, bisa unprogram, bisa karena program. Ya. Nah, prinsip yang terakhir di dalam tobatan juga dalam beberapa hal alasan-alasan awal tadi need, network dan naratif ketika seseorang join itu nanti juga biasanya closely connected. Jadi terkait dengan motivasi dia untuk keluar juga untuk tobat. Ya, contohnya misalnya banyak yang ikut ISIS dia pengen duit. Ya kan? Ternyata di sana kecewa gitu kan. Nanti tobatnya juga biasanya urusan duit juga gitu kan. Atau urusan politik juga. Banyak misalnya beberapa kasus ya NII ya. Kan ada yang menganggap karena Soeharto Firaun, Togut, mempersekusi umat Islam dan sebagainya. Nah, begitu Firaunnya jatuh di tahun 998 gitu kan. Ada beberapa aktivis NII yang merasa kehilangan legitimasi gitu kan. Firaunnya udah jatuh gitu kan. Masa kita mau ini lagi gitu kan. Nah, itu ada yang ya quote and quote ya tobat sendiri juga gitu kan. Nah, itu biasanya ada kaitannya di awal dengan ini. Itu prinsip-prinsip yang harus dipahami dulu. Next slide please. Next slide please. Mbak Dea, hostnya, next slide please. Mbak Dea. Mas Uki, siapa yang ininya? Ya, nggak apa-apa. Ini sudah mau jam 5 soalnya, nanti harus diskusi juga kan. Ya, seperti ini. Next slide, please. Ya, mungkin koneksinya sedang bermasalah ini, Mas. Kenapa? Oke, saya lanjutkan menjelaskan lah ya. Tadi ya adalah prinsip-prinsip pertobatan. Nah, sekarang secara umum proses pertobatan itu biasanya dibagi menjadi 4. Jadi dari mulai
mulai galau tadi, what's next gitu kan, what's up after being liminal gitu kan, setelah liminal ya itu. Jadi ini adalah 4 proses pertobatan secara umum. Yang pertama itu trigger. Jadi ada push faktor, sesuatu yang dari dalam diri teroris sendiri yang membuat dia menjadi galau dengan aktivitas terorismenya. Nah, kemudian setelah trigger, biasanya ada kalkulasi pull faktor, faktor-faktor dari luar yang kira-kira mempengaruhi juga si teroris itu. Dan kita karena teroris sudah sejak 2002 lah ya, sehingga semakin ke sini kan memang banyak program deradikalisasi, ada iming-iming dari aparat untuk yang bertobat dan sebagainya lah ya. Nah itu pasti dipertimbangkan para teroris yang ingin tobat juga kan. Makanya tadi ada istilah cost benefit calculation. Jadi kalkulasi untung rugi. Oh, aku ditawarin ini sama polisi kalau tobat nanti ini gitu kan, atau dia melihat kesempatan di luar gitu kan. Itu. Jadi ada push faktor, faktor dari teroris sendiri, ada pull faktor, faktor dari luar termasuk intervensi aparat, masyarakat dan sebagainya. Nah, proses ketiga itu biasanya terorisnya nanti ada turning point, titik balik. Setelah ada dari faktor sendiri dari luar, kan dia nanti akan berhitung nih. Nah, di dalam titik balik itu nanti biasanya ada keputusan stay or exit. Ya, stay itu maksudnya tetap jadi teroris saja atau tobat. Nah, masalahnya adalah biasanya setelah ada push faktor dan pull faktor, itu ada istilahnya exit barrier. Ada hal-hal yang menghalangi orang untuk keluar atau untuk tobat dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau bahasa Jawanya gandoli. Gandoli. Ya. Sehingga nanti makanya ada orang yang tadinya pengen tobat nggak jadi tobat gitu kan. Nah, itu karena ada exit barrier. Prosesnya nggak mesti mulus gitu kan, nggak mesti lancar. Ya. Nah, itu. Kemudian nanti setelah periode ketiga misalnya turning point, dia memutuskan untuk nggak tobat, berarti kan dia tetap jadi teroris. Pilihannya nanti biasanya ya kuburan, ditembak mati polisi atau penjara, kan dia dikejar-kejar gitu kan. Nah, tapi kalau dia tobat, nanti dia milih tobat misalnya, nanti ada proses after exit. Ya, ada proses after exit. Ya, minimal dia penjara seumur hidup lah kalau milih tobatnya. Ya, atau tidak, mungkin belum tentu, tergantung ini masing-masing kan, kasus mas kasus. Nah, biasanya setelah tobat nanti ada proses inkorporasi, dia ya ada identitas baru, gitu kan, ada ideologi baru, gitu kan, karena kan dia tadinya ekstremis menjadi katakanlah less ekstremis, gitu kan. Nah, masalahnya adalah apakah dia benar-benar tobat, gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, karena dalam banyak kasus banyak juga yang residivisme, sudah tobat, kelihatannya ternyata karena satu dan lain hal kemudian menjadi teroris lagi, seperti tadi Abdul Rauf misalnya. Ya. Atau kalau yang program deradikalisasi di penjara, memang ada tanda tangan setia NKRI misalnya. Ada juga tes-tes psikologis gitu kan. Tapi setahu saya tanda tangan setia NKRI misalnya atau tes psikologisnya itu secara umum ya belum menjamin 100% bahwa dia benar-benar tobat nasuha. Bukan kalau bahasa Jawanya tobat sambel. Sudah kepedesan masih duit lagi. Sudah tahu terorisnya macam-macam tadi sampai akhirnya bertobat, dia masuk lagi juga gitu kan. Ada dan cukup banyak gitu kan. Itu proses umumnya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Next slide please. Sudah jam 15 menit lagi ya Mas Uke ya. Nah, ini tadi penjelasan kenapa pakai liminality, karena semua teroris itu mengalami itu liminal being gitu kan.
ya let's say dia nggak hidup normal, dikejar-kejar aparat gitu kan. Ya, bagaimanapun dia misalnya tuntutan untuk membunuh dan sebagainya kan juga sesuatu yang berat gitu kan, sehingga pastilah ada istilahnya bahasa kita ya kegalauan tadi itu. Pasti teroris itu juga galau gitu kan. Next slide please. Nah, ini dia. Yang pertama kita di fase proses awal tobat itu ada push faktor. Ya, push faktor jadi negatif aspek dari pengalaman individu yang membuat dia itu jadi nggak betah di kelompok teroris atau males di teroris. Ada beberapa hasil riset ini. Yang pertama, unmet expectation. Kenyataan tidak sesuai harapan. Yang motivasi uang ke ISIS, gajinya 10 juta, siapa namanya, Abdul Aziz apa yang penjual bakso di Jawa Timur, ternyata datang ke ISIS, awal-awal gajinya 8 juta, begitu lama-lama gajinya cuma 2 juta, gitu kan. Kecewalah dia, gitu kan. Dan banyak itu yang motif ekonomi. Yang motif apa namanya, misalnya NII juga unmet expectation banyak. Misalnya kan dikiranya mendirikan negara Islam gitu kan, ternyata dikadalin juga buat nyari duit misalnya, memperkaya elit-elitnya gitu. Dia melihat itu kecewa, dia nggak betah gitu kan. Banyak gitu kan. Itu juga disillusionment with strategy or action or group. Jadi ya kecewa dengan strategi dan tindakan grup. Misalnya ya dipikirnya jihad gitu ya, mungkin membunuh gitu kan. Tapi kalau kita belum membunuh kan kita nggak tahu sekejam apa gitu kan. Ternyata begitu masuk kejam banget gitu kan. Nggak, tadinya sudah siap mental, nggak tega juga misalnya. Galau itu pasti gitu kan. Nah, macam-macam gitu kan. Nah itu misalnya membunuh orang. Nah itu biasanya kelihatan gitu kan, teroris-teroris, apalagi yang sudah tobat ya, diketemukan sama korban teroris. Nah ini udah tobat, korban terorisnya catat seumur hidup, nangislah dia gitu. Itu biasanya kelihatan, misalnya nggak tega dan sebagainya. Kemudian juga yang membuat galau itu disillusionment with personnel. Jadi ya karena kecewa dengan tokoh-tokoh tertentu lah, apalagi kalau posisinya tinggi berpengaruh gitu kan. Nah itulah maka dalam program tobat misalnya, kenapa menggunakan orang seperti Nasir Abbas? Pertama, Nasir Abbas pernah aktif di kelompok teroris dan dia posisinya tinggi gitu kan. Jadi gampang, logikanya kan dibalik. Loh, kalau Nasir Abbas saja yang posisinya tinggi gitu kan, mau tobat kamu yang newcomer, new beginner beginner gitu kan, kenapa enggak gitu kan, belum lama di teroris. Nah itu ya. Kemudian juga kenapa para teroris galau, terus faktornya bisa karena difficulty adapting to clandestine lifestyle. Ya tadi dikejar-kejar aparat, sembunyi, nggak bisa kontak keluarga, teman, orang tua, gitu kan? Itu kan juga nggak nyaman, gitu kan? Nggak nyaman. Teroris itu nggak ada yang nyaman, gitu kan? Nah itu kadang-kadang tidak semua teroris bisa beradaptasi. Ya awal-awal mungkin bisa lah, enjoy. Lama-lama kan capek, gitu kan? Nah itu juga bisa bikin galau. Ya. Kemudian juga itu inability to cope with physiological, psychological effect of violence. Nah ini tadi dia melihat korban terorismenya dibunuh. ISIS misalnya kan ada yang misalnya dipenggal gitu-gitu kan, tidak semuanya bisa itu secara psikologis ininya. Atau juga bisa juga karena faktor misalnya burnout. Burnout itu ya dia marah. Dia marah. Ada beberapa kasus misalnya gini, gue teroris, anggota, gue nggak ngebom, ada temen gue yang ngebom gitu kan, tapi keluarga saya itu ada yang jadi korban, marah lah gitu kan, kok jadi gini gitu kan, keluarga pun kita kan kelompok ekstremis, kenapa ada keluarga saya jadi korban karena nggak sengaja gitu. Dia marah, dia galau gitu kan. Nah itu salah satu contoh kasus. Nah itu push faktor yang dari diri sendiri. Nah, kemudian juga di proses kedua, next slide please. Ini sih bukan busway banget sih. Iya kan jalurnya jalur ini.
Iya, Next slide, semua please. gede. Nanti dia. Tolong di-unmute ya. Iya, betul. Ya, nah kemudian proses yang kedua itu istilahnya pull faktor yang sifatnya dari luar. Jadi factor related to positive aspect ya of outside influence. Jadi pengaruh dari luar yang membuat lah kayaknya nanti kalau saya tobat itu ada beberapa privilege yang bisa didapatkan. Ya. Jadi ada beberapa misalnya competing loyalties gitu kan atau positive interaction with moderate. Ada juga lah misalnya apa namanya teroris-teroris itu dia masih kontak dengan orang yang moderat karena misalnya orang itu saudaranya, bekas temannya, begitu kan. Nah itu nanti akan jadi pull faktor juga. Contohnya lah misalnya senior saya di studi terorisme Pak Nur Huda Ismail, dia kan alumni Ruki misalnya. Kalau dia kontak dengan teman-teman Ruki, misalnya kan Pak Nur Huda moderat gitu, nah itu bisa mempengaruhi gitu kan. Walaupun kontaknya nggak langsung misalnya lewat internet atau apa karena dia kejar-kejar ini. Kemudian juga employment educational demands or opportunity. Ya itu kadang-kadang kalau yang program radikalisasi di penjara kan ada ya kesempatan kalau tobat nanti ya anaknya dibantu, keluarganya dibantu dan sebagainya. Atau kalau yang masih jomblo nanti kerja, cari kerja, sekolahin dan sebagainya lah. Kemudian juga ada pull faktor misalnya desire to marry. Yang jomblo misalnya pengen married gitu kan. Aduh, ya kan biar nanti galau antara dapat 72 bidadari gitu kan atau married beneran di dunia nyata gitu kan. Yaitu establish a family or ya. Jadi pengen ya, berkeluarga gitu kan. Atau family demand gitu kan. Keluarganya nggak setuju sebenarnya dia tahu tapi dia awal-awalnya kekeh ngotot gitu kan gue tetap mau jadi ditaruh saja tapi dia tahu keluarganya misalnya orang-orang dekatnya nggak setuju nah itu juga akan mempengaruhi dari luar ada juga financial insentif jadi ya ini tadi bantu keluarganya di program radikalisasi biasanya nah juga ada amnesti ini ya semacam ya keringanan hukuman atau pengampunan ya, para ekstremis dia tahu lah kalau dia mau bertobat apalagi nanti membantu polisi ya dikurangi lah hukumannya diringankan. Nah itu pasti jadi pertimbangan dari luar dia mau tobat apa enggak. Nah tadi kan ada dari diri sendiri ini yang dari luar. Next slide please. Next slide please. Proses yang ketiga setelah tadi diri sendiri galau dari luar juga ada pull faktor yang narik. Nanti ada istilahnya turning point. Turning point dia mau tetap jadi teroris apa tobat. Nah, biasanya dilakukan itu ada kalkulasi tadi antara kegalauan push faktor di sisi lain dengan positif influence dari luar di sisi lainnya lagi. Gitu kan? Nah, nanti dia biasanya memutuskan. Cuma dalam proses turning point itu antara push dan pull faktor itu ada istilahnya juga exit barrier. Hal-hal yang memberatkan, yang gondeli sehingga kalkulasinya bisa jadi lebih condong ke tetap jadi teroris saja, nggak usah tobat. Nah, secara umum itu ada tiga. Secara umum ada tiga. Yang pertama adalah the presence of extremist family member. Kemudian yang kedua poor social mobility. Jadi kalau nanti juga tetap sengsara dan sebagainya, pokoknya tetap madesuk gitu kan. Mending jadi teroris saja. Atau juga past criminal conviction. Jadi kalau mau tobat, lu pengen tobat tapi sebelumnya kan udah banyak kriminalnya banyak banget, udah bunuh, udah ini gitu kan. Itu kan juga pikir udah kadung basah gitu kan. Kalau bahasa peribahasanya mandi sekalian aja misalnya. Nah, itu juga berpengaruh apakah mau tobat apa enggak. Jadi catatan kriminal dia gitu kan, masa depan dia setelah kalau kira-kira tobat seperti apa dan juga ada ya dia kan network ya itu
the presence of extremist family member, dia nanti nggak enak gitu kan sama keluarga family yang lain. Nah itu nanti mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi. Nah dari situ kegalauan sendiri, push faktor itu influence dari luar plus exit barrier nanti memutuskan oh tobat lah dan sebagainya ya. Nah itu. Next slide please. Di dalam studi terorisme, tobatnya itu biasanya ada karena 3 hal. Level of commitment. Ya, berdasarkan tanda tangan NKRI atau tes psikologis biasanya itu ada 3. Yang pertama, normatif. Biasanya dia tobat karena merasa ada apa namanya ya istilahnya ideologi ya, ideologi gitu kan. Kemudian juga ada ini yang nggak tobat ya, nggak tobat. Biasanya karena ada juga orang yang sangat ideologinya kencang gitu kan, sehingga dia merasa sangat kuat gitu kan. Ya. Kebanyakan biasanya kalau dalam kasus tuh yang biasanya yang ilmu agamanya bagus. Dalam kasus biasanya ilmu bagus. Orang-orang seperti Aman Abdurrahman itu level of komitmennya kan normatif, dia susah ditobatin. Susah ditobatin, apalagi perannya ditinggikan juga di kelompok gitu kan. Ininya juga lama periodenya, makin susah. Kemudian ada juga level of commitment yang sifatnya afektif. Jadi karena emotional attachment to the other member to the group. Kalau ini biasanya menengah. Dia kan sebenarnya kadang-kadang sudah galau pengen tobat, cuma nggak enak aja sama yang lain. Sebenarnya sudah setengah-setengah soal ideologi lah dan sebagainya. Nah ini biasanya middle ini untuk obatnya. Nah yang terakhir itu pragmatik. Practical factor that make difficult to exist. Nah orang-orang yang pragmatik ini ya sebenarnya dalam beberapa hal itu lebih mudah nanti lebih mudah tobat atau lebih mudah ditobatkan. Hanya yaitu mulus atau tidak kan tergantung sikon masing-masing gitu kan. Nah, ini dia kemungkinan turning point-nya decision to exist when an individual conclude, yaitu setelah kalkulasi lah. Jadi kalau dia melihat tobat itu lebih menguntungkan dibanding tidak tobat, nah dia biasanya tobat, terutama yang level pragmatis atau level efektif. Kalau level ideologi memang agak susah. Kemudian juga kalau kita lihat tobatnya itu dia juga ya nanti dia biasanya menentukan, maksudnya mau tobatnya rahasia, biasanya yang afektif karena nggak enak sama yang lain, dia tobat dia sembunyi dulu, gitu kan. Ada beberapa orang NII yang tobatnya secretly, gitu kan, nggak mau nunjukin dulu lah, yang penting dia nggak terlibat, gitu aja. Juga karena misalnya ancaman dibunuh kalau tobat kan, jadi ada yang secretly, ada covertly, ada overtly, ada publicly. Jadi bisa tobat terbuka, tertutup, ya macam-macam. Nah ini ya kasus case by case lah ya. Next slide please. 2 menit lagi ya Pak. Oke ya saya cepetin ya. Ya 7/4. Nah ini level apa namanya terorisnya berdasarkan peran dan durasi di kelompok. Nanti mempengaruhi soalnya. Jadi pertama yang lama di kelompok teroris dan posisinya tinggi gitu kan. Ada yang jadi makanya ada hardcore member, ada aktivis, ada newcomer, ada supporter, hanya ada simpatisan. Nah itu biasanya ada levelnya lah. Next slide please. Biar cepat 2 menit soalnya. Nah ini dia. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah dalam semua ini biasanya terutama yang terkait program deradikalisasi, walaupun ada terkait ideologi, diskusi, ada psikologi, ada sosial, community involvement sama family support, tetap faktor budaya juga penting lah. Ini antropologi soalnya ya. Next slide please. Saya cepetin aja deh. Nah ini contoh-contoh program deradikalisasi yang bisa menjadi katakanlah pull faktor dari luar juga intervensi, bisa diskusi dan debat, baik di penjara misalnya, untuk penjara maupun yang di luar. Misalnya kayak senior saya Pak Nur Huda, dia punya banyak teman teroris kan bisa lah itu ada debat sendiri di dunia maya misalnya. Ada konsil ya ini yang di penjara kebanyakan konseling psikologi gitu kan,
terus ketemu dengan mantan kayak Nasir Abbas gitu kan, meeting with the victim of terrorism gitu kan, ketemu dengan keluarga. Jadi misalnya Ali Imron, anaknya Ali Imron diketemukan dengan anaknya korban bom Bali gitu. Nah itu nanti mempengaruhi biar enggak ini lagi. Showing visually the damage from terrorism, ini sudah adalah dealing with local traditional culture misalnya. Ya di penjara kata Profesor Sardito Wirawan Sartono, kalau teroris Jawa malam-malam sudah mau dengerin wayang kulit misalnya, karena usianya agak tua ya. Nah itu biasanya sudah agak tobat dikit lah. Jadi budaya lokal misalnya itu selalu jadi antitesis ideologi ekstremisme soalnya kan. Jadi itu bisa jadi sign juga. Gitu kan. Ya insentif scholarship tadi sudah, life skill training sudah. Nah next slide please. Nah, ini next slide aja langsung kesimpulannya aja. Nah, kesimpulannya ada 2 kesimpulan, 3 nanti. Enggak, sebelum itu. Sebelum itu. Nah, ini. Jadi dalam kasus Indonesia ya, pertama setelah tobat, next slide. Next slide please. Ini kesimpulan aja kok, mungkin 1 menit 2 menit. Ya, setelah tobat dalam waktu dekat, ya biasanya rata-rata para teroris itu berubah dari salafi jihadi atau salafi irhabi itu menjadi pure salafi. Jadi ya mereka masih konservatif lah, nggak gampang kan. Jadi kalau teman-teman ingat taksonomi salafi kan macam-macam tuh, salafi irhabi jihadi, salafi siasi atau sururi, salafi amali, salafi sufi, ada pure salafi. Nah, biasanya kalau di dalam waktu dekat setelah tobat, rata-rata dari salafi jihadi atau irhabi menjadi pure salafi. Ada juga yang salafi siasi kalau punya. Jadi oke, tadinya saya mau kital, mengkudeta dan sebagainya, mau untuk mendirikan khilafah atau negara Islam, gitu kan. Saya tobat, saya ikut proses demokrasi misalnya. Itu kan menjadi salafi siasi. Tapi dia sebenarnya dalam ininya tetap agendanya negara Islam atau khilafah gitu kan. Cuma kelihatannya kalau pakai cara jihad kital salafi irhabi enggak susah lah gitu. Itu ada gitu kan. Jadi rata-rata kebanyakan ya dalam waktu dekat setelah tobat itu hanya berubah dari salafi jihadi atau irhabi menjadi pure salafi and or salafi siasi. Nah, kalau sudah agak lama tobatnya, barulah ada yang menjadi salafi sufi. Jadi ya salafi sufi itu ya kayak sufi tapi salafi lah. Atau ya itu menjadi moderat, ya Islam Wasatiyah lah, seperti NU Muhammadiyah dan sebagainya. Ya, dalam jangka panjang. Cuma dalam jangka panjang ada kemungkinan juga untuk menjadi residivisme. Nah, ini pengaruhnya gitu. Jadi biasanya kalau dalam jangka panjang dia berubah menjadi salafi sufi atau moderat, biasanya kans untuk residivisme itu kecil. Tapi kalau sudah tobatnya lama tapi dia masih pure salafi atau salafi siasi, dan yang kedua nanti dia masih kontak dengan misalnya networknya zaman dulu, atau karena tidak sengaja ketemu dengan temannya lama bisa kambuh lagi. Abdul Rauf itu katanya gitu, di penjara dia sering dikunjungi teman-teman lama terorisnya itu. Jadi nah, bisa kambuh gitu kan. Itu dari sisi ideologi. Sementara dari sisi identity, para teroris yang tobat dalam waktu dekat itu biasanya kalau dalam teori identitas itu ya ada 2, ada yang shift identity, ada yang confused identity. Yang jelas begini, baik yang shift identity maupun confused identity, mereka bilang gini, tadinya saya teroris, saya jihad, begitu saya nggak jadi teroris, saya masih yakin ini saya jihad aja. Saya masih jihad, cuma jihad yang baru gitu kan. Kalau itu kan ada jihad kol kodim kol jadid lah, itu bisa kan. Nah, cuma bedanya adalah kalau yang confused identity, dia kadang-kadang sebenarnya nggak terlalu memahami jihad barunya itu seperti apa. Biasanya ini orang yang yang pragmatik ya, yang pragmatik, ilmu agamanya memang nggak rendah, jadi soal identity, oh saya masih yakin ini jihad, cuma ya alam lah. Tapi kalau yang shift identity itu dia yakin bahwa setelah jihad dari teroris menjadi jihad yang
apa namanya jihad yang non teroris, dia merasa ini masih jihad Banyak ada nggak ikut ya? dan ini masih benar juga gitu. Karena ada tafsir-tafsir itu tadi yang colorful jihad of Islam, ada jihad asghar, jihad akbar, ada 4 jenis jihad gitu kan. Macam-macam itu. Nah, sehingga sebenarnya jihad kan soal tafsir aja. Kalau dia punya ilmu agama, dia tahu safe identity, gue yakin gue tetap masih jihad di dalam sesuatu yang benar, hanya beda tafsiran aja, qol qadim qol jadi. Nah, itu soal identity. Nah, baru dalam jangka panjang biasanya itu ada istilahnya identity enhancement, identity yang naik itu meningkat. Jadi ya gue masih jihadis, tapi kan ya semua hal kan di dunia ini ibadah, bekerja ibadah, jadi guru ibadah, jadi chef ibadah. Nah, nanti kalau sudah lama, biasanya para teroris kan ada misalnya binaannya Pak Nur Huda, ada yang bikin dapur bistik. Ya sekarang dia mungkin masih jihadis, tapi gue jihad melalui makanan. Jihad melalui, pokoknya identitinya identiti sekuler, tapi dia ya masih merasa itu juga jihad. Artinya wawasan tentang jihadnya itu diperluas. Tapi itu biasanya butuh waktu yang lama. Jadi chef, former trader gitu kan, dan sebagainya. Terakhir, Mas, tentang yang residivism tadi terutama, kenapa orang bisa residivis? Next slide, please. Oh, udah 20 nih lebih ya. Nah, ini. Jadi, ya intinya begitu. Kalau misalnya tobat, setelah tobat itu ya ada dapat banyak privilege, terus begitu integrasi dengan masyarakat juga berjalan normal, nanti dia sibuk gitu kan, biasanya kan untuk residivis itu kecil, makanya mantan teroris itu disibukkan oleh aktivitas biar nggak nganggur lah gitu kan. Kalau nganggur wah nanti bisa ini terus lagi. Kemudian juga ada sebisa mungkin dijauhkan dengan jaringan teroris, jadi kelompok-kelompok teroris yang lama. Ya, kalau sudah sibuk nanti biasanya kan dia tidak terlalu kontak dengan yang teman-teman lama, tapi dengan kontak yang baru. Walaupun mungkin sekarang ada internet, nah bisa itu kontak dengan teman yang lama. Tapi memang untuk menghindari residivism, sejauh mungkin itu juga dihindarkan kontak dengan jaringan-jaringan yang lama. Jadi dengan jaringan baru atau dengan jaringan lama yang sudah sama-sama tobat. Nah itu biasanya untuk menghindari residivism. Ya, saya kira begitu. Itu yang bisa dijelaskan karena udah 17.20, bisa dilanjutkan diskusi, terserah berapa menit waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang susah dipahami atau mungkin terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih Pak Sur. Pak, ini ada pertanyaan. Ya. Soal bisa nggak sebuah kultus atau kelompok kultus itu bisa bertransformasi menjadi teroris. Cuman di sini kalau saya baca sebenarnya teroris itu pasti ada sambungan ya dengan yang klasik ya. Nah ini pertanyaannya ada kultus, kelompok kultus itu kalau yang baru sama sekali berdiri kultus atau kelompok bisa nggak ada genealogi tiba-tiba dia pemimpin kultusnya itu bisa berlaku, misalnya ada beberapa ya yang Aunsim Rikyo dan yang di Jepang itu. Ya. Ini. Ya, jadi makasih pertanyaannya. Pribadi yang introvert itu. Ya, I get your point. Jadi begini, memang kalau kita lihat kultus itu sangat dekat dengan ya maksudnya kelompok ekstremis terorisme. Kenapa? Karena semua kelompok ekstremis itu memang mengoperasikan istilahnya doktrin as-samu wa ta'ah. As-samu wa ta'ah. To hear, to listen gitu kan, and to obey. Dengerin aja dan patuh, nggak usah tanya, nggak usah macam-macam. Semakin ekstrim kelompok itu akan semakin ketat, semakin rigid soal doktrin as-samu wa ta'ah. Oleh karena itu, the level of atau the degree of feudalism itu sangat menentukan karakteristik ekstrim atau less ekstrimnya sebuah kelompok. Jadi makin feudal biasanya makin ekstrim. Ya. Hanya di dalam studi terorisme,
apakah kultus feodalisme Asam Watongah itu sesuatu yang niscaya bagi ekstremisme? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Namanya kultus, namanya feodal, Asam Watongah kan tergantung yang dikultuskan. Itu kenapa misalnya ada orang NU yang misalnya pejah gesang derek Gus Dur gitu kan, tapi nggak menjadi teroris gitu kan, karena tergantung ininya pendulumnya. Cuma memang itu kan ngeri, bayangkan kalau sudah Asam Watongah, Pak pasrah bongkokan, tergantung bandulnya mau diarahin ke kemana, ke kanan dan ke kiri. Jadi ya kalau ya misalnya orang NU pejah gesang derek Gus Dur, nah alhamdulillah Gus Durnya katakanlah let's say bukan ekstremis, bukan teroris gitu kan. Kalau yang kita kultuskan orang seperti Aum Shinrikyo misalnya, sekte hari kiamat, dia kan titisan Yesus Kristus, dia kan mengklaim sebagai titisan Yesus Kristus dan sebagai orang yang tercerahkan kedua setelah Siddhartha Gautama. Jadi dia kombinasi Buddha dan Kristen kan. Nah itu kan ngeri gitu kan. Nanti yang dia dengan gas bawah tanah dan sebagainya. Jadi kultus sangat dekat dengan kelompok feudalisme, sangat dekat dengan kelompok terorisme, tapi tidak semua kultus, tidak semua feudalisme itu automatically menjadi ekstremisme terorisme karena tergantung pendulumnya. Bandulnya kan ngikut aja. Tapi di semua kelompok ekstremis, doktrin Asam Watongah itu sangat ditekankan. Makin rigid, makin kaku, biasanya makin ekstrim. Kalau dalam tahap gerakan sosial itu misalnya Amanu Hajaru Jahadu, di level kedua kan Hajaru itu kan hijrah. Hijrah itu kan baiat gitu kan. Kelompok ekstremis teroris apalagi seperti ISIS, Al-Qaeda, bayatuka fisami watongah gitu kan. Pasti sangat ditekankan fisami watongah gitu kan. Semakin ekstrim biasanya dia semakin membentengi anggota kelompoknya dari pengaruh yang lain. Dari pengaruh yang lain, dan itu adalah untuk mengkonstruksi feodalisme, kultus gitu kan, dalam rangka menjaga ini melalui Asam Watongah tadi. Kang Misbah. Kalau kayak Mani bisa nggak Mbak? Tolong di mute yang lainnya. Jadi itu Kang Misbah. Pertanyaan kedua gimana tadi? Ya soal pribadi-pribadi yang introvert atau yang bisa terpengaruh itu pernyataan Bin itu gimana? Pribadi yang introvert itu biasanya riset psikologi, ya, riset psikologi. Jadi tetap harus dilihat dua pihak. Yang pertama dari pribadi yang introvert memang ada potensi, Tapi kemudian yang kedua dari perekrut terorisnya dia memang berdasarkan pengalaman dan sebagainya, ya menyasar orang-orang yang introvert dianggapnya lebih gampang. Bayangkan kalau misalnya dia banyak teman gitu kan lebih susah. Ya, itu misalnya salah satu yang menjelaskan kenapa hasil riset misalnya waktu kurun 2014-2016 perekrut ISIS itu berkeliaran sangat masif dan agresif di dunia maya, terutama di game online. Sehingga ada hasil riset misalnya anak-anak yang kecanduan game online gitu kan, apalagi gamenya game yang kekerasan itu menjadi lebih dekat gitu kan, lebih potensial, lebih vulnerable gitu, lebih rentan untuk direkrut kelompok teroris. Karena di satu sisi kelompok terorisnya juga memanfaatkan itu gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kebetulan anak kita pendiam gitu kan, ya orang tua, teman, siapa ini kita bantulah dia biar komunikatif, biar punya teman dan sebagainya. Karena itu memang satu potensi di satu sisi gitu loh, Kang Misbah. Jadi kalau ditanya ya introvert, ya benar dia memang ada potensi di situ dan juga memang itu yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris dalam hal perekrutan. Perekrut itu sudah tahu gitu, begitu ketemu dua orang, tiga orang itu dia langsung bisa lah mengidentifikasi
kira-kira mana yang potensial direkrut, mana yang enggak. Nah, termasuk salah satu faktornya yaitu introvert dan ini. Gitu, Kang Misbah. Oke, ya, Pak Sur. Jadi harus dilihat dua sisi. Teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan atau ini Pak Sur, apa? Saya kan terskip tadi itu soal ini proses kenapa memilih ini itu alasan untuk pembuatan disertasinya itu. Kan kalau di dunia Pak Sur kan penelitian akademik ya. Ya. Nah, kalau di dunia jurnalistik itu kan masyarakat ini kan informasinya dari negara, dari dunia jurnalistik ya, profesi wartawan gitu, sama dari akademisi. Nah, kalau dari profesi wartawan itu di 2006 itu sudah mulai ada terungkap secara ini ya, produk jurnalistik investigasinya itu sudah ada. Ketika Pak Sur mulai menggarap disertasi atau memilih untuk ini tuh bagaimana kondisi dunia akademik waktu itu penelitian, termasuk misalnya nantinya pada manfaat dari penelitian Bapak gitu untuk membantu program anti terorisme. Terima kasih Kang Misbah. Jadi begini, waktu awal-awal riset tahun 2009 akhir 2010 awal, saya melihat ya di Indonesia kan teroris sejak bom Bali 2005 ya. Ya, kemudian dibentuk Densus, BNPT dan sebagainya. Kemudian muncul juga LSM non government organization yang fokus ke katakanlah deradikalisasi atau pertobatan. Saya melihat memang kelemahannya ya, terutama dulu ya, banyak sekali program deradikalisasi misalnya itu tidak istilahnya riset base gitu kan, tidak berbasis riset yang memadai gitu kan, sehingga ya banyak kelemahan-kelemahan, tidak hanya terkait misalnya tidak hanya terkait misalnya sifatnya top down gitu kan, polisi memutuskan sendirinya seperti apa sehingga nggak match ya. Tapi intinya karena tidak riset base, tidak mempertimbangkan suara terorisnya, tidak mempertimbangkan sikon yang dialami atau dihadapi para teroris, baik sebelum menjadi teroris, pas menjadi teroris dan sebagainya. Yang saya lihat seperti itu pada 2009-2010. Sehingga menurut saya memang kebutuhan untuk mengkaji katakanlah terorisme dari banyak aspek teologi, misalnya menafsirkan kembali ayat-ayat Qital misalnya. Jihad Qital kan ditafsirkan kembali ada. Dari aspek psikologi jelas, sosiologi dari aspek politik misalnya kebijakan hukum, kebijakan international relation dalam konteks kerjasama internasional, sosiologi. Nah, saya kebetulan memilih antropologi. Karena kan kita S2-nya kebetulan di IBM kan agama dan budaya. Jadi dari situ saya mulai interest untuk mengkaji ya agama dan budaya. Sehingga ketika sampai pada keinginan untuk meneliti teroris ya kita menggunakan antropologi terorisme. Dan ya kita jadi bahasa sebenarnya bahasa tobat ini belum saya gunakan karena kalau ditanya para teroris yang tobat dia bilang nggak tobat, jadi ini bukan tobat, pokoknya kita hanya merubah jihad. Rata-rata kalau yang awal itu mereka bilang kita hanya berubah jihad gitu kan. Kalau yang teroris tahu ilmu agama, dia tahu banyak tafsiran tentang jihad. Yang simpel tadi ya jihadul akbar sama jihadul asghar, jihad kecil, greater jihad sama lesser jihad misalnya. Itu gampang gitu kan. Tapi ya mereka tidak memaknai itu sebagai sebuah pertobatan. Tidak. Karena kan dianggapnya kayak kesalahan. Ada beberapa yang menganggap itu pertobatan untuk kesalahan gitu kan. Tapi mereka lebih nyaman terutama di fase awal setelah tobat, ya ini transformasi jihad aja. Makanya saya istilahnya tidak antropologi tobat, tapi kalau kita menggunakan perspektif para teroris,
lebih pas transformasi jihad, karena mereka menganggap yang sudah tobat itu bertransformasi dari jihad yang sebelumnya ke jihad yang gede, atau kalau mengikuti yang tadi itu dari jihad asghar, jihad qital ke jihad akbar, jihad hawa nafsu. Makanya judulnya saya transformasi jihad. Tidak misalnya tobat. Apalagi kalau misalnya pakai istilah deradikalisasi, deideologisasi, teroris itu sudah anti itu kan. Nah, itu dari barat kafir. Kadang-kadang istilah itu kontraproduktif. Makanya saya ingat ya tahun berapa ya waktu ketemu Pak Goris Mere, Kepolisian Indonesia, Densus itu dia bikin program deradikalisasi. Istilahnya enggak deradikalisasi, namanya program silaturahmi, gitu kan. Program silaturahmi itu adalah cara yang sebenarnya lebih efektif menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh aktor, para mantan ekstremis sendiri. Mereka merasa lebih nyaman itu deradikalisasi, misalnya wah itu istilah barat, radikal juga masih debatable, kadang-kadang ada muatan positifnya gitu. Juga kadang-kadang nggak pas, wong mereka sebenarnya masih agak radikal juga, cuma disengagement misalnya. Jadi itu. Nah, itu salah satunya juga kalau dalam antropologi terorisme ya pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu termasuk mempertimbangkan budaya dari para teroris itu, gitu kan. Setahu saya program deradikalisasi di Jawa Barat, di Banten, yang ring Banten itu istilahnya pakai ngaliwet. Teman-teman yang dari Banten kan tahu, ngaliwet itu kan kumpul-kumpul. Jadi mereka nggak merasa itu program deradikalisasi. Mereka kumpul-kumpul sama teroris, ya diskusi agama, kadang-kadang membicarakan mungkin kerjaan, yuk kita bikin kerjaan bareng gitu. Pokoknya menyibukkan diri lah, sehingga kemungkinan residivismenya berkurang. Tapi memang pendekatan kultural itu menurut saya sangat penting, gitu kan. Ngaliwet di Jawa Barat, gitu kan. Kalau yang Densus itu program silaturahmi, gitu. Jangan pakai misalnya apalagi pakai istilah barat dan sebagainya. Sehingga kenapa itu ya namanya budaya kan mengakar di masing-masing individu. Kalau dia digunakan sebagai pendekatan itu lebih nyaman, lebih mudah absorb, lebih mudah adaptasi dan sebagainya. Jadi ya mantan teroris di Banten, mereka ikut ngaliwet, ya merasa tidak sedang terderadikalisasi gitu, tidak seperti itu gitu loh. Sebenarnya itu dibalikan. Kelompok-kelompok teroris juga kan tadi kalau selain rasisme dan ada framing juga kan. Nah, framing itu yang dipakai juga di dalam deradikalisasi dengan memanfaatkan pendekatan budaya. Kalau yang radikalisasi mereka enggak, pasti sentimen melawan kezaliman, ketidakadilan, dajjal dan sebagainya kan. Nah, kalau framing untuk deradikalisasi biasanya pendekatan budaya lokal tadi itu. Karena apa? Karena budaya lokal itu adalah secara umum ya antitesis ideologi ekstremisme. Anak-anak kita dari kecil kenalkan budaya lokal. Nanti dia gede agak sedikit terbentengi dari ideologi ekstrim-ekstrim. Juga nasionalisme iyalah. Pokoknya budaya lokal dan nasionalisme kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil, itu nanti bisa menjadi salah satu benteng dari virus-virus ekstremisme. Di samping biasanya yang penting juga perlu dilihat adalah identitas keagamaan. Identitas keagamaan. Anak-anak kita kecil, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tolong dari kecil dikasih identitas keagamaan. Itu lebih membentengi. Selain pengetahuan keagamaan, ya kalau bisa ngaji dari kecil, sehingga nanti ketemu aliran yang aneh-aneh nggak kaget. Tapi kalau pengetahuan keagamaan kan mungkin orientasi beda-beda. Ada yang senang belajar agama, ada yang nggak apa-apa. Tapi identitas keagamaan itu penting. Banyak riset misalnya, kalau anak-anak dari kecil gue NU itu membentengi, begitu ketemu ya mohon maaf Wahaboy atau apa itu nggak terlalu pengen. Gue Muhammadiyah dari kecil.
gue PUI gitu kan, gue Persis. Nah, anak-anak kita kalau bisa dari kecil ditanamkan religious identity, tapi yang moderat, gitu loh. Yang moderat itu nanti juga akan membentengi. Kalau pengetahuan keagamaan ya, kalau anaknya mau diajari agama bagus lah. Tapi kalau orientasinya kebetulan pinternya matematik ya nggak apa-apa, gitu kan. Belajar agamanya seperlunya aja. Tapi identitas itu lebih penting, ya. Jadi banyak riset, misalnya Suratno, gue kan dari lahir sudah NU gitu kan, di pesantren NU dari SD sampai SMA gitu kan, di UGM punya NU, di ya ngajar di Sainu para Madinah bukan NU lah ya, terus NU Jerman, begitu ketemu itu ya nggak mempan gitu kan. Identitas itu keagamaan menjadi benteng. Kalau pengetahuan keagamaan belum tentu bisa tembus, karena kan ya itu ya apa ada yang dalam ada yang enggak. Tapi kalau identitas keagamaan apalagi identitasnya kuat itu bisa menjadi benteng yang bagus. Nah, saya makanya mengajak sama teman-teman semua di sini yang punya adik-adik atau anak-anak, yaitu tadi pertama kenalkan budaya lokal dan nasionalisme sejak dini. Kedua, kalau bisa ngaji sejak kecil, belajar agama sejak kecil, atau lebih penting lagi itu soal identitas keagamaan. Itu nanti insya Allah bisa menjadi benteng dari ideologi ekstremisme dan terorisme. Ya, ekstremisme terorisme kan nggak cuma Islam aja, Kristen, Hindu, Buddha, apa namanya ada. Bahkan yang kelompok kiri misalnya juga ada. Nah, kalau kita punya benteng-benteng seperti itu, insya Allah akan memudahkan apa namanya kita akan membantu kita untuk menghadapi tantangan the challenge of extremism terrorism in the future, terutama untuk generasi-generasi muda. Saya kira begitu, Kang Misbah. Ya, Pak Sur. Ya. Udah mau habis nih. Ya. Ada satu pertanyaan itu soal orientasi seksual. Cuman apa? Mungkin Pak Sur sekalian penutup ya. Ya. Itu kan tadi dari apa? Dari jurnalistik sudah ada, dari penelitian Pak Sur itu sumbangan akademik yang berharga untuk. Nah, kalau misalnya ada mau masuk gitu ya, ada peneliti baru atau misalnya yang memang ada motivasi untuk masuk ke isu ini, jadi peneliti, jadi juga karena melihat misalnya ada yang kurang dari program deradikalisasi atau misalnya memang teror ini makin lama ini nggak makin banyak gitu, bukannya makin berkurang gitu ya, meskipun misalnya buku-buku atau misalnya acara-acara itu sudah ada berlangsung karena misalnya kondisi sosial politik makin parah gitu ya, sehingga orang makin punya reasoning untuk jadi teroris. Itu gimana? Apa yang masih mungkin nih celah yang bisa, kalau misalnya saya atau teman-teman yang lain ya. Dari para jadi gini, Kang Misbah, saya kira untuk kasus kontak Indonesia ya, terutama let's say the challenge tantangan ekstremisme terorisme pasca ISIS ya. Pasca ISIS itu ada 2 di Indonesia. Yang pertama itu online radikalisasi. Jadi sekarang internet sangat masif sehingga meneliti internet dan ekstremisme terorisme atau yang sebaliknya, deradikalisasi dan kontraradikalisasi itu saya kira lahan yang luas dan menarik, penting untuk dikaji. Mau psikologi, mau komunikasi, mau sosiologi, mau politik, hukum, kan kebijakan misalnya hukum, kebijakan IUIT dan sebagainya, bagaimana memban platform tertutup yang dimanfaatkan kelompok ekstremis misalnya bisa. Hal-hal yang terkait internet dan terorisme ekstremisme itu masih lahan luas dan bisa diteliti dari banyak aspek. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tren baru terutama untuk konteks Indonesia itu family terrorism. Terorisme keluarga. Terorisme keluarga memang sudah lama, persaudaraan teroris sudah ada, Ali Imron, Ali Gufron, Amrozi misalnya. Tapi sekarang trennya itu adalah terorisme keluarga dalam arti mereka menyerang bareng-bareng. Tadi kan karena ada online radicalization, kemudian muncul lone wolf dan sebagainya. Lone wolf itu nggak mesti sendiri, satu keluarga juga masih bisa lone wolf kalau dia nggak terlalu terkait dengan jaringan yang di luarnya. Lone wolf dia ada keterlibatan. Jadi family terrorism
terorisme keluarga itu juga menarik untuk diteliti. Yang pertama, keterlibatan perempuan yang sekarang ikut nyerang. Bayangkan kemarin ada Zakiyah Raini datang ke Mabes Polri untuk nembak gitu kan. Atau ada katanya yang di Makassar Lukman Hakim sama Yogi Safitri yang ngajak ngebom duluan juga dulu kata malah Yogi Safitri misalnya kan. Nah, itu kan menarik. Jadi family terrorism itu bisa tentang keterlibatan perempuan. Nah, terutama menjadi martir, menjadi eksekutor nyerang, tidak hanya sekedar supporting. Nah, yang kedua, keterlibatan anak-anak dan remaja. Bagaimana misalnya bom bom Surabaya, Dita Uprianto dan Puji Kuswati istrinya ngajak 4 anaknya. Usianya 17 sampai 15 tahun, yang cowok 2 itu SMA sama SMP kalau nggak salah. Yang kedua 9 sama 7 tahun masih SD. Itu kan naudzubillah summa naudzubillah gitu kan. Nah, itu jadi perlu diteliti untuk ya nanti bagaimana katakanlah istilahnya early warning, early response sehingga katakanlah family resilient, ketahanan keluarga bisa dibangun, dan yaitu family terrorism di mana makin ngeri karena keterlibatan perempuan dan pelibatan anak-anak dan remaja itu menjadi penting untuk diteliti. Jadi saya kira Kang Misbah kalau untuk ada yang tertarik untuk riset terorisme bisa masuk ke kajian itu. Jadi yang pertama internet dan terorisme atau kontra terorismenya. Kemudian yang kedua saya kira isu family terrorism, bagaimana perempuan, dan pertama isu perempuan, yang kedua yang isu remaja dan anak-anak. Teman-teman bisa menggunakan background masing-masing. Yang teologi ya bisa di kajian teologi, yang sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi gitu kan. Atau international relation, hukum, semua bisa berkontribusi saya kira, karena ya terorisme dan kontra terorisme kan concern kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang damai gitu kan, aman, maju, sejahtera. Di samping juga generasi mendatang, terutama kan generasi mendatang kita adalah generasi yang benar-benar bisa membawa kemajuan. Jangan misalnya ada itu beberapa kasus juara matematika, juara olimpiade dan sebagainya sampai S3 gitu kan. Setelah lulus S3 menjadi associate professor di Amerika gitu kan, dia merasa ini ilmu sekuler, ilmu orang kafir yang nggak bisa bawa saya ke surga gitu kan. Dan dia ingin belajar Islamnya bagus sih gitu. Cuma dia belajar Islamnya ekstremis gitu kan. Akhirnya ikut ISIS. Sehingga belajar matematika, fisika dia dari SD, SMP dengan prestasinya yang ilmunya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa hilang. Gara-gara kaget ketemu ideologi ekstremisme. Nah, itu kan kalau kita bicara generasi mendatang menjadi keprihatinan. Nah, itu yang harus kita cegah lah melalui ya tadi itu ya macam-macam, tapi kan tadi pertanyaannya Kang Misbah tentang riset. Jadi saya kira begitu Kang Misbah, untuk ya sekedar saran kalau ada yang tertarik untuk melakukan riset terorisme atau kontra terorisme. Jadi begitu. Waktunya habis ya, Pak. Ya, saya manut. Closing statement, Pak. Closing statement menurut saya ya tadi mengulang, tapi saya kira penting banget buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Saya kira ada 2 ya yang penting untuk menjadi benteng ekstremisme dan terorisme ini. Yang pertama, dari kecil dikenalkan budaya lokal dan tanamkan nasionalisme. Karena ekstremisme terorisme itu pasti antitesis dari lokal lokal culture gitu, lokal tradition dan nasionalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa dari kecil belajar agama apapun gitu kan, aliran apapun, yang penting jangan yang ekstrem teroris gitu kan. Kalau enggak, minimal identitas keagamaan. Identitas keagamaan ini akan sangat bermanfaat untuk membentengi. Ya, jadi itu yang pertama, budaya lokal dan nasionalisme. Yang kedua, ngaji atau identitas keagamaan. Untuk
generasi muda kita. Saya kira begitu. Insya Allah bisa menjadi benteng ekstremisme dan terorisme. Jadi begitu Kang Misbah. Terima kasih, Pak. Udah ditutup ya Pak Sufi ya? Berarti ya, udah beres ya diskusinya. Ya, terima kasih Pak Suratno dan Bang Misbah yang telah berkenan untuk sharing ya Pak Sur ya, dan Bang Misbah yang mengawal diskusi hari ini. Alhamdulillah ya kita banyak mendapatkan inspirasi, wawasan lah ya seputar transformasi jihad tadi ya oleh Pak Sur. Saya pikir sangat bagus sekali kontennya ya, bisa untuk mawas diri kita juga ya, keluarga kita, lingkungan kita, tapi juga sekaligus ada inspirasi untuk penelitian ya Pak Sur ya. Jadi penelitian lanjutan yang bisa dilakukan di wilayah kajian yang sedang Pak Sur geluti yang lalu ya dalam disertasinya. Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program ini ya, ngaji disertasi. Setiap bulan kita akan adakan. Hari Jumat juga ada acara juga. Kang An ya? Acara Tadarus, Pak. Oh ya, Tadarus Falsafah Al-Quran ya. Tadarus Falsafah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Fuad ya, Pak Fuad Mahfud Siroz, tentang manusia dan alam. Nah, silakan nanti rekan-rekan semua berpartisipasi di acara tersebut untuk sama-sama juga ngabuburit nih ya, sambil mencari wawasan, mencari inspirasi-inspirasi baru. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak semua. Makasih semuanya. Ya. Pak Sur, Terima selamat Pak kasih. Sur. Ya. Sukses Pak Sur. Ya, Matur suwun Sur. Terima kasih Ya, teman-teman. makasih. Karena Waalaikumsalam. sampai ketemu, bye. Ya. Mbak Latri, dengar aku nggak bisa akses ke PPT-nya. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih Mbak Kalau bisa Riri. PPT-nya nanti aku akses darimu ya, soalnya aku dari HP jadi nggak bisa saving. Thank you. Makasih, Bu Iya, Nina. sama-sama. Terima kasih Pak Ya. Suratno. Makasih Bu Nina. Iya, Ya. sorry ya saya semuanya. menanyakan tentang seksualitas di saat mau buka puasa. Aduh, nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa tuh Mbak. Kebetulan saya sempat mendampingi mereka para perempuan yang turun gunung.